Sedikit gambaran mengenai alur cerita manhwa terbaru ini. Di sebuah planet jauh, hiduplah seorang anak laki-laki dengan kekuatan yang luar biasa. Cukup dengan menekan ujung jarinya, ia bisa mengguncang seluruh planet. Tubuhnya yang kekar dan mata yang tajam menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, di balik kekuatan itu, ada rasa bosan yang mendalam. Dia telah mengalahkan semua lawan, mulai dari manusia biasa hingga para dewa di planetnya sendiri. Kini, ia berdiri sebagai dewa paling terkuat. Namun, kekosongan dan kebosanan menggerogoti jiwanya. Setiap hari berlalu tanpa tantangan baru dan frustasi mulai menguasai dirinya. Dengan langkah mantap dan tatapan penuh tekad, ia memutuskan untuk meninggalkan planet asalnya. Tujuannya, bumi, sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan dan pertarungan yang nyata. Ia ingin merasakan sensasi bertarung lagi, merasakan adrenalin yang telah lama hilang. Untuk membuat tantangan ini lebih menarik, ia memilih cara yang unik. Alih-alih datang sebagai dirinya sendiri yang perkasa, ia memutuskan untuk memasuki tubuh seorang anak laki-laki lemah di bumi. Tubuh kuatnya, ia tinggalkan di planet asal. Sementara jiwanya memasuki tubuh baru yang rapuh dan penuh luka. Di bumi, seorang anak laki-laki yang sering menjadi korban bully di sekolah itu tengah merasakan kebosanan dan keputusasaan. Hidupnya dipenuhi dengan ejekan dan hinaan. Ia memutuskan untuk, namun ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa asing. Entitas dari planet lain itu telah masuk ke dalam dirinya. Tanpa ragu, anak itu mulai mencari masalah dengan para pembuli di sekolah. Dengan gerakan yang cepat dan penuh percaya diri, ia menghadapi mereka. Setiap pukulan dan tendangan yang dilancarkan terasa seperti simfoni kekuatan yang baru ditemukan. Setelah berhasil mengalahkan salah satu pembuli yang paling menyebalkan, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menggigit telinga si pembuli itu. Cara yang berbeda, simbol hadiah atau pertanda kepada mereka yang memberinya pertarungan seru. Sebuah tanda bahwa ia menghargai tantangan yang diberikan. Namun, saat malam tiba dan ia terlelap, di sana roh anak laki-laki di bumi kini tersemayam. Terperangkap di sana, anak itu berjuang keras untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Rasa frustasi dan kemarahan membara dalam dirinya. Dalam kemarahannya yang membara, sang dewa hanya dengan sekali sentuhan jari membuka portal magis dan mengirim anak itu ke planet lain. Tubuh kecil itu menghilang dalam pusaran cahaya, terlempar jauh dari bumi dan planet asal sang dewa. Halo semuanya. Selamat datang di channel Slime 01. Sepertinya kalian sudah tahu bahwa channel ini membahas alur cerita manhwa. Bagi kalian yang sudah subscribe dan like, terima kasih. Terutama buat kalian yang sudah ngasih saran pembahasan alur cerita, aku ucapin terima kasih banyak. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai. Mari kita mulai. Di antara padang savana yang luas, di mana debu merah berterbangan diterpa angin purba, seorang manusia purba berdiri tegak, tubuhnya berotot, kulitnya kecoklatan oleh tarik matahari, dan matanya yang memancarkan ketajaman yang tidak wajar memandang jauh ke cakrawala. Ia adalah salah satu dari kelompok pertama manusia purba yang berjalan di bumi, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang tidak alami. Sementara yang lain tumbuh tua, tulang-tulang mereka melemah, kulit mereka keriput sebelum akhirnya terkubur dalam pelukan bumi. Ia tetap tak tersentuh waktu. Tahun-tahun berlalu, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun, tetapi tubuhnya tidak hancur. Sebaliknya, ia terus berubah. Otot-ototnya mengeras, posturnya membesar, kekuatannya meningkat tanpa henti, dan satu-satunya hal yang memberinya kegembiraan dalam keabadian adalah sebuah pertarungan. Ia berburu, menghancurkan, mengalahkan siapapun atau apapun yang berani menantangnya. Dari binatang buas, prasejarah hingga manusia-manusia kuat di era baru, tak satupun mampu menghentikannya. Perlahan, ia bukan lagi sekadar manusia. Ia menjadi legenda, mitos, kemudian dewa. Di alam dewa, sebuah tempat yang melayang di antar dimensi. Singgasana raksasa terbuat dari batu dan cahaya memancarkan aura kekuasaan. Di atasnya duduk Mo, dewa bumi, penguasa tertinggi yang tak tertandingi. Wajahnya keras, tatapannya kosong, dan jari-jarinya yang besar mengetuk armrests singgasana dengan gerakan yang penuh kebosanan. Sudah 1000 tahun, gumamnya dalam-dalam. Suaranya menggelegar seperti guntur yang tak tertahan. Tanpa peringatan, ia mengangkat kaki dan
Tum, kakinya menginjak tanah dan seluruh alam dewa berguncang. Langit retak, bumi bergetar. Istana-istana dewa bergoyang seperti daun di tengah badai. Para dewa, malaikat, bahkan iblis-iblis yang bersembunyi di kegelapan, semuanya merasakan kekuatan yang sama. Ada, lagi-lagi dia melakukan ini. Grutu Lucifer, dewa peringkat kedua, mencengkram singgasananya agar tidak terjatuh. Tapi Mo tidak peduli, pikirannya hanya dipenuhi satu hal, kebosanan. Lalu, seperti petir yang menyambar di siang bolong, sebuah ide muncul di benaknya. Matanya yang tadinya lesu tiba-tiba berbinar. Jika kekuatan adalah masalah, maka aku hanya perlu melemahkan diriku sendiri. Ia membayangkan dirinya seperti manusia panah di bumi, lemah, mudah terluka, memiliki lawan yang sepadan. Tiba-tiba, ia berdiri dari singgasananya. Tubuh raksasanya menimbulkan bayangan gelap di seluruh ruangan. Kadal kecil, teriaknya. Langit terbelah dan seekor naga raksasa Yong-Yong turun dengan dentuman yang mengguncang. Tubuhnya 5 kali lebih besar dari singgasana Mo. Sisiknya berkilau seperti logam dan matanya menyala dengan kemarahan. Kenapa kau panggil aku? Geram Lem. Suaranya mendesis seperti api yang terkobar. Tapi Mo hanya berbalik, berjalan menjauh dengan langkah santai. Urus segalanya selama aku pergi. Langit di alam dewa bergemuruh saat Mo, dewa bumi yang perkasa, berbalik untuk pergi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Leam, naga raksasa, menggeram dan mengangkat cakar. Mata naga itu menyala dan dari mulutnya meluncur mantra pengikat mutlak. Rantai energi keemasan yang melilit tubuh Mo dengan erat. Mo berhenti, perlahan kepalanya menoleh, memberikan Lem tatapan samping yang tajam, seperti halnya sebuah ancaman. Lem yang tadinya gerang tiba-tiba bergetar. Sisik-sisiknya yang keras bergetar, ekornya melingkari tubuhnya sendiri seperti anak naga yang ketakutan. Tuan, suaranya kehilangan semua keberanian. Aku tidak bermaksud menyinggung, tapi aku harus memberikan penjelasan. Pertemuan para dewa akan segera dimulai dan Mo tidak mendengarkan. Tanpa sepatah kata pun, ia melanjutkan langkahnya, menyeret Lem yang masih terikat rantai. Seolah-olah naga raksasa itu hanyalah mainan. Melihat upayanya gagal, Lem segera beralih taktik. Tuan, rintinya memainkan peran korban. Jika kau tidak hadir, akulah yang akan menerima keluhan tanpa henti dari para dewa. Mereka akan menyalahkanku atas semua kekacauan yang kau buat. Mo berhenti lagi. Dengan gerakan sederhana, ia merenggangkan tangannya dan mantra pengikat mutlak itu hancur berantakan seperti kaca yang diinjak. Lalu ia berbalik dengan gerakan tiba-tiba, membuat Lem tersentak. Baiklah, geram Mo. Suaranya menggelegar. Aku akan tetap di sini. Jika kau bersedia melawanku sekarang juga. Lem langsung terdiam, matanya membelak dan tanpa pikir panjang, ia mengangguk cepat. Pergilah Tuan, semoga perjalananmu aman dan singkat. Mo menyeringai, lalu berbalik menuju menitaur bumi yang mengambang di dekatnya. Mo mengulurkan tangannya, menyentuh permukaan bumi mini itu. Gelombang suara manusia mengalir ke pikirannya, ribuan doa, permintaan, dan keluhan yang remeh. Hingga satu pesan menarik perhatiannya. Jika para dewa benar-benar ada, mengapa kalian membiarkan dunia seburuk ini? Mo menyeringit. Awalnya ia kesal, tapi kemudian ia tersenyum lebar. Orang ini sempurna. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, jantung abadinya berdebar penuh semangat. Leam yang masih berdiri gemetar, merasakan gelagat buruk. Tuan, kau hanya mengirim jiwamu ke bumi kan? Tubuhmu tetap di sini. Mo tidak menjawab. Tapi jika sesuatu terjadi pada tubuhmu saat kau pergi, jiwamu akan ikut hancur. Mo mengangkat bahu, wajahnya penuh keyakinan. Siapa yang berani menyentuhku? Leam ingin protes lagi, tapi Mo sudah mengangkat tangan, memotongnya. Selamat tinggal, kadal kecil. Dan dengan itu, jiwa Mo melesat ke bumi, meninggalkan tubuh kosongnya di singgasana. Leam menghela nafas. Frustasi, ini akan menjadi bencana, ujar Leam. Terlihat layar komputer menyala, memamerkan adegan kemenangan epik. Seorang pahlawan mengalahkan Raja Iblis setelah pertarungan sengit. Tapi itu bukan kenyataan, itu hanyalah game. Di depan layar, seorang remaja berusia 17 tahun, Liho, tersenyum puas, rambutnya acak-acakan, matanya lelah. Tapi perasaan menang membuatnya bahagia. Akhirnya, aku mengalahkannya.
Layar komputer masih menyala, memamerkan kredit akhir dari game yang baru saja Liho selesaikan. Matanya yang lelah menatap gambar-gambar para pahlawan bahagia, dikelilingi harem gadis cantik. Perasaan cemburu yang pahit menggerogoti dadanya. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Bisiknya, suaranya getir. Dengan gerakan frustasi, ia melemparkan ponselnya, tapi tangannya gemetar. Ponsel itu meluncur terlalu jauh, jatuh dari tepi gedung berlantai 3 tempat ia berdiri. Ia menyaksikannya menghantam tanah dengan keras, pecah berkeping-keping. Liho menatap ke bawah, kakinya gemetar, tubuhnya penuh luka, bekas bulian, kegagalan dan keputusasaan. Dunia ini kejam dan aku lelah. Angin malam menerpa wajahnya saat ia melangkah ke tepi. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Ini adalah ketenangan orang yang sudah menyerah. Kalau memang ada kehidupan setelah mati, buktikanlah bahwa aku ke dunia lain. Ucap terakhir sebelum dia melompat. Udara semakin kencang. Liho menjerit. Air matanya tertiup angin. Tubuhnya menghantam aspal dengan benturan mengerikan. Tulang-tulangnya remuk, darah berseceran. Ia seharusnya mati, tapi tangannya bergerak. Dadanya naik turun tersengal-sengal. Paru-parunya bekerja keras seperti orang yang nyaris tenggelam. Sesuatu yang mustahil terjadi. Ternyata di dalam tubuh yang hancur itu, jiwamu terbangun dengan kaget. Apa ini? Rasa sakit yang belum pernah ia rasakan selama 3 juta tahun menyergapnya. Tulang patah, otot robek, darah mengalir dari luka terbuka. Napasnya tersengal, matanya berkunang-kunang. Tubuh lemah, seperti apa ini? Ia mencoba bergerak, tapi setiap sentimeter adalah siksaan, kesakitan. Aku terjebak di dalam mayat hidup, ujarnya. Sementara itu, dalam ketuhanan, Li tiba-tiba berdiri di hadapan Leam, sang naga raksasa. Mata mereka sama-sama membelak. Apa? Di mana aku? Teriak Li, melihat sekeliling dengan panik. Li menggeram, sisiknya berdiri seperti kucing yang ketakutan. Kau manusia? Bagaimana kau bisa di sini? Flashback 10 detik sebelumnya. Mo berdiri di singgasananya sambil menyentuh miniatur bumi dengan senyuman percaya diri. Aku akan mencoba kehidupan manusia. Ini akan menyenangkan. Lea menggeleng. Tuan, ini ide buruk. Jika tubuhmu diserang saat kau Siapa yang berani menyerangku? Potong Mo sambil mengabaikan naga itu sepenuhnya. Dengan gerakan lancar, jiwanya melesat ke bumi. Dan dalam sekejap, ia menggantikan posisi Li yang sedang jatuh. Tapi Mo tidak menyangka tubuh barunya sedang dalam proses bunuh diri. Kurang dari 1 detik, itulah waktu yang ia miliki untuk menyadari dirinya sedang jatuh bebas dari ketinggian. Tidak, dengan insting dewa, ia mencoba menggerakkan kekuatan. Tapi tubuh manusia ini tidak memiliki apa-apa. Dan dentuman. Sekarang Mo terbaring di aspal, tubuh remuk dan mengerang kesakitan. Ini rasa sakitnya luar biasa bagimu yang telah hidup selama 3 juta tahun tanpa pernah merasakan luka sepele sekalipun. Ini adalah siksaan yang tak terbayangkan. Setiap saraf dalam tubuh Liho terbakar, setiap tulang hancur berkeping-keping. Bagimu yang telah menguasai setiap sel dalam tubuhnya selama jutaan tahun, kematian hanyalah gangguan sementara. Jantung yang seharusnya berhenti berdetak lagi dengan kendali mutlak atas setiap otot, setiap pembuluh darah. Bahkan setiap sel, ia memaksa darah mengalir kembali, menyambungkan jaringan yang rusak dan membangkitkan tubuh ini dari kematian. Ia mencoba berdiri, tapi kaki Liho terlalu lemah. Lututnya gemetar, otot-ototnya menjerit menolak beban. Mo menggeram lalu menunduk, meletakkan tangannya di tanah seperti kera. Ia mulai berjalan dengan tangan dan kaki, mengurangi tekanan pada kaki yang terluka. Gerakannya cepat dan efisien, meski terlihat primitif. Rumah Liho harusnya tidak jauh, ujar dalam hati. Dengan ingatan Liho yang sekarang ada di kepalanya, dia tahu persis di mana harus pergi. Sambil merangkak, Mo memikirkan langkah selanjutnya. Aku butuh pemulihan. Lalu aku akan mencari lawan yang layak di dunia ini. Dengan langkah berat dan tubuh masih berdarah, Mo akhirnya tiba di tempat yang disebut rumah. Dalam ingatan Liho, sebuah ruangan bawah tanah lembab yang lebih mirip gudang daripada tempat tinggal. Bau apek dan kotoran kucing yang mengering di depan jendela menyambutnya. Ia duduk di ranjang reot yang berderit, menatap sekeliling dengan pandangan analitis. Dari ingatan Liho, ia tahu pemuda ini benar-benar sendirian. Tak ada yang akan merindukannya jika ia hilang. Satu-satunya pelariannya adalah dunia game.
Tapi yang paling menarik perhatian Mo adalah sosok si tukang bully di sekolah. Seorang yang dengan senang hati menjadikan hidup Liho sebagai neraka. Mo tersenyum lebar. Ini sempurna, ujarnya dalam hati. Dengan semangat membara, Mo melontarkan pukulan ke udara untuk merayakan rencananya. Krak, rasa sakit tajam mengalir dari lengannya. Otot-ototnya robek seperti kertas basah. Tubuh ini benar-benar sampah, gumamnya. Tapi alih-alih marah, ia malah tertawa. Rasa sakit ini sungguh menyenangkan. Singkat cerita, keesokan harinya, polisi telah mengurung area jatuh Liho dengan garis polisi. Tapi Mo tidak peduli. Ia berdiri di depan sekolah 3 lantai, tempat di mana Liho menderita dan di mana Mo akan memulai permainannya. Dengan langkah percaya diri, Mo membuka pintu kelas dengan tendangan keras. Blak! Pintu geser itu memantul dan menghantam wajahnya sendiri. Masuk dengan gagah dan gagal, sayangnya. Seluruh kelas terdiam. Dari bangku belakang, seorang remaja berbadan tegap mengangkat alis. Idiot Liho, ejeknya. Suaranya seperti pisau tumpul. Jangan berisik, bisa gak? Tambah ucapannya. Mo berjalan pelan ke arah si tukang bully. Dia berhenti tepat di depan hidungnya. Begitu dekat hingga si anak bisa mencium bau darah kering di bajunya. Si bully tersentak, tapi kemudian menyeringai. Kenapa? Kacamata lu ketinggalan di rumah? Atau emang lu sebodoh itu hari ini? Dan sebelum Mo bisa menjawab, dan tinju keras menghantam wajahnya. Darah menguncur dari hidung dan bibirnya, menetes ke lantai dengan suara plok plok yang pelan. Si bully tertawa. Apa ini? Apa kau tolol? Mo tidak bergeming. Darah mengalir, tapi matanya bersinar seperti pedang yang baru saja diasah. Aturanku sederhana, pikirnya. Pertarungan sejati dimulai ketika kedua pihak sadar mereka sedang berperang. Dan sekarang, si bully sudah menyatakan perang. Mo mengangkat kepala, senyum lebar terukir di wajahnya yang berdarah. Akhirnya, sesuatu yang menyenangkan, ujarnya. Pertarungan pertama sang dewa yang terkutuk baru saja dimulai. Dan si bully tidak tahu bahwa Liho yang ia pukul hari ini bukan lagi korban yang bisa diinjak-injak. Di sana, tinju Mo melesat seperti panah beracun, menghentikan ejekan si perundung di tengah kalimat. Dar! Tulang hidung anak itu berderak. Darah segar menyembur dari lubang hidungnya yang sekarang tengkok. Tapi Mo segera menarik tangannya kembali. Wajahnya berkerut menahan sakit. Otot-otot lengannya bergetar liar. Ototnya seperti robek dari dalam. Sialan, tubuh sampah ini. Pikirnya geram, tapi matanya tetap bersinar. Guru berteriak. Suaranya pecah oleh kepanikan. Hentikan, berhenti. Tapi si perundung sudah meledak. Wajahnya marah padam, malu berubah menjadi amu. Lu berani, Liho? Ia menerjang seperti banteng terluka. Tinju-tinju liar menghujam ke segala arah. Mo mencoba menangkis, tapi tubuh lemah ini bergerak terlalu lamban. Kalau saja Mo menggeram, mencoba memanggil kekuatan dewanya. Tidak ada yang terjadi. Apa? Dor! Pukulan lain mendarat di pipinya, membuat kepalanya tersentak ke samping. Darah mengalir di lidahnya. Rasanya asin dan menggairahkan. Lalu, ide brilian muncul. Dengan gerakan tiba-tiba, Mo menundukkan kepala, membiarkan pukulan lawan menghantam tenggorokannya yang keras. Ketek! Si pecundang menjerit, memeluk tangan yang jari-jarinya sekarang patah. Mo tidak menyia-nyiakan kesempatan. Terlihat tangan Mo mencengkram pergelangan lawannya. Seperti besi panas, kepala anak itu dibenturkan ke perut Mo. Suara arangan tinggi memenuhi ruangan saat si pecundang melengkung seperti udang. Tapi Mo belum puas. Dengan gerakan terakhir yang sempurna, ia mengangkat kepala lawan, menghantamkan rahangnya dengan krek. Gigi berantakan. Si pecundang jatuh seperti pohon tumbang. Mata terbalik. Air liur bercampur darah menetes dari mulutnya yang terluka. Seluruh kelas terdiam. Beberapa siswa mulai merekam dengan ponsel. Jari-jari mereka gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Bisik seseorang. Mo berdiri di atas tubuh tak sadarkan diri itu. Dada naik turun cepat. Darah menetes dari siku sampai ujung jarinya. Rasa sakit datang bergelombang. Rahang seperti dihantam palu gondang. Tapi anehnya, meskipun terasa sangat sakit, Mo tetap tersenyum. Ini luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ia merasakan harga sebuah kemenangan. Bukan kemenangan dewa yang mudah, tapi kemenangan manusia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kegembiraan Mo perlahan mereda, digantikan oleh rasa puas yang dalam.
ia menatap si tubuh tak sadarkan diri si perundung di lantai. Seorang bocah yang baru saja memberinya pertarungan pertama dalam ribuan tahun. Entah mengapa, perasaan aneh muncul di dadanya. "Terima kasih," gumam Mo dengan suara serak, seolah bocah itu bisa mendengarnya. Lalu, ia membungkuk, mulutnya terbuka lebar, dan krak, giginya menancap di telinga si perundung, mencabik daging di tulang rawan dengan mudah. Darah muncrat ke pipi Mo, menetes ke lantai seperti hujan merah. Mo mengunyah sebentar, lalu memudahkan potongan telinga itu ke lantai. Tepat di depan wajah pucat para siswa yang menyaksikan, suasana kelas berubah menjadi mimpi buruk. Seorang gadis menjerit, suaranya pecah. Beberapa siswa langsung muntah, yang lain hanya bisa terdiam. Mata mereka membelak seperti ikan yang terkapar. Tapi Mo hanya menyeka darah di mulutnya dengan lengan baju, lalu menatap si penyedang lagi. "Mainanku yang pertama," bisiknya. Setelah berhasil mengalahkan salah satu pembuli yang paling menyebalkan, ia menggigit telinga si pembuli itu. Cara yang berbeda, simbol hadiah atau pertanda kepada mereka yang memberinya pertarungan seru. Sebuah tanda bahwa ia menghargai tantangan yang diberikan. Senyum puas mengembang di wajahnya, dan berita tentang pertarungan itu menyebar lebih cepat dari api. Anak terlemah di sekolah mengalahkan si pembuli. Dia menggigit telinganya, benar-benar menggigit. Dia seperti binatang buas. Dan ketika ambulan datang, Mo menyaksikan dengan rasa ingin tahu yang polos. Alat itu bisa memanggil bantuan hanya dengan suara, pikirnya, mengamati ponsel seseorang siswa. Ia melambai pada si penyunang yang terbaring di tanduk. "Sampai jumpa lagi, mainanku." Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama. Seorang guru, wajahnya marah padam, seperti teko yang mendidih, menyeretnya ke ruang guru. "Apa yang kau pikirkan, Leo?" teriaknya. Air liur berterbangan di mulutnya. Ulangi, air liur berterbangan dari mulutnya. Mo hanya tersenyum, matanya berbinar seperti anak kecil yang diberi permen. Guru itu mengangkat map tebal, siap menghantam. Tapi Mo tidak bergeming, bahkan sedikit pun tidak bergerak. "Pukul aku," pikirnya, jantungnya berdebar penuh antisipasi. Guru itu membeku. Ia melihat cahaya gila di mata Mo, senyum lebar yang tidak wajar, dan darah kering di sudut mulutnya. Map di tangannya bergetar, lalu perlahan diturunkan. "Pulang sekarang," teriaknya. Suaranya tiba-tiba kecil. "Dan bawa orang tuamu besok." Mo menghela napas kecewa, tapi menurut. Dengan langkah santai, Mo meninggalkan sekolah. Darah masih menempel di seragamnya, tapi ia tidak peduli. Besok akan lebih menyenangkan, pikirnya, sembari menjilat sisa darah di bibirnya. Dewa yang terkutuk telah menemukan mainan barunya, dan dunia manusia tidak akan pernah sama lagi. Langkah Mo terhuyung-huyung di jalanan sempit menuju rumah Liho. Setiap tarikan napas terasa seperti pisau yang menancap di rusuknya yang memar. Pikirannya berkecamuk. Pergi lebih awal, apakah itu perintah atau izin? Pikirnya. Ia menggeleng, merasakan betapa asingnya aturan manusia. Tangan kanannya yang masih berdarah bergetar seperti daun di angin, mengingatkannya pada keterbatasan tubuh fana ini. "Mana? Aku butuh mana?" geramnya dalam hati. Mencoba sekali lagi, menyalurkan energi ilahi ke ujung jarinya. Tidak ada yang terjadi, hanya percikan kecil biru yang muncul sesaat sebelum menghilang, seperti nyala lilin yang diterpa angin. Di dalam rumah bawah tanah yang lembab, Mo terjatuh di atas kasur reot. Matanya menatap langit-langit berjamur, merasakan setiap denyut rasa sakit yang mengalir di tubuh pinjamannya. Tidak ada pilihan lain, bisiknya dengan tekad bulat. Ia menutup mata, dan jiwa ilahinya melesat kembali ke alam keabadian. Kesadarannya kembali dengan sedikit kaget. Pemandangan yang tidak terduga menyambutnya. Liho, si pecundang dari bumi, sedang mencekik seekor naga kecil dengan wajah gembira. Leam, sang naga raksasa, terdiam di sudut. "Berikan naga itu," teriak Liho dengan suara yang tak pernah Mo duga. Mo bangkit dari singgasananya. Tubuh aslinya yang perkasa langsung memancarkan aura mengerikan. Kemudian tanpa ampun, ia mengangkat tangan. Sebentuk tangan energi raksasa muncul dari udara, mencengkeram Liho dengan erat. "Apa? Lepaskan aku!" jerit Liho. Wajahnya berubah pucat, tapi Mo hanya tersenyum sinis. Dengan gerakan kasar, Mo menyeret Liho ke pusat ruangan. Matanya berkilat dengan ide gila. "Kau ingin kekuatan? Aku akan memberikanmu kesempatan." Tapi senyumannya terlalu lebar, terlalu tidak wajar. "Tapi bukan di sini," tambah Mo.
Sementara langit di wilayah Lucifer bergemuruh ketika Mo melangkah masuk tanpa permisi, menginjakkan kaki di marmer hitam istana sang dewa peringkat kedua. Setiap langkahnya meninggalkan retakan kecil di lantai yang seharusnya abadi. Sebuah pernyataan tanpa kata. Lucifer yang sedang berdiri di depan miniatur planet Elmore yang berputar di telapak tangannya, mengangkat kepala dengan gerakan tajam. Siapa yang? Matanya melebar ketika melihat Mo berdiri tak jauh darinya dengan Liho yang masih terkunci dalam genggaman tangan keabadian. Keluar dari sini, desis Lucifer. Aku tidak menerima tamu. Mo mengangkat tangan, memotong ucapan Lucifer di tengah jalan. Buka gerbangnya ke Elmore, perintahnya. Suaranya datar seperti membaca menu. Lucifer tertawa getir. Cakar panjangnya mengetuk-ngetuk permukaan planet mini. Planetku, aturanku, kau tidak. Mo tidak berbicara lagi dengan satu langkah raksasa yang menyeberangi ruangan dan menjatuhkan telapak tangan ke permukaan planet Elmore. Perisai ilahi warna ungu, penghalang terkuat di alam semesta, hancur berkeping-keping seperti kaca. Di bawah sentuhan Mo, Lucifer terjatuh ke belakang. Tidak mungkin, itu seharusnya. Mo menyeringit melihat serpihan energi ilahi yang masih berkilau di jarinya. Aturan itu untuk dewa-dewa lemah, gerutunya seperti seorang preposor yang kecewa pada murid bodoh. Dengan gerakan menyapu, Mo membuka portal. Sebuah lubang menganga ke padang pasir Elmore di bawah. Liho meronta-ronta dalam genggaman. Naga, berikan aku naganya dulu. Mo menghela nafas. Ada wajahnya menunjukkan ekspresi lelah seorang kakek pada seorang cucu yang tak berguna. Manusia zaman sekarang mau enaknya saja. Dengan dorongan kecil, ia melemparkan Liho ke dalam portal. Tubuh bocah itu terlihat seperti titik kecil sebelum menghilang di kejauhan. Mo menyikat debu imajinir dari bahunya, lalu berbalik pada Lucifer yang masih tertunduk. Menjaga baik-baik anak itu ya, ujarnya dengan nada santai seperti meninggalkan pesan pada baby sister. Lucifer hanya bisa menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Mata merahnya menyala dalam kemarahan yang tak berdaya. Ketika Mo sudah pergi, Lucifer menatap planet Elmore-nya. Dahulu, ia adalah Raja Iblis pertama, penguasa mutlak yang ditakuti oleh semua makhluk. Kini, tangannya gemetar saat memperbaiki penghalang yang hancur itu. Mo, suatu hari aku akan... Tapi ancaman itu terbunuh dalam tenggorokannya sendiri. Di kejauhan, tawa Mo masih bergema di lorong-lorong istana, seperti gong yang menandai awal permainan baru. Permainan di mana hanya ada satu pemain yang sesungguhnya, dan pemain itu bukan Lucifer. Sedikit kilas sebalik dalam ingatan Lucifer. Kilasan cahaya menyilaukan masih membekas saat itu. Pedang raksasa buatannya setinggi gunung dan berpijar seperti matahari telah membelah dewa sebelumnya menjadi dua. Darah ilahi mancur membasi langit dan sorak-sorai makhluk neraka bergema di seluruh alam. Lucifer menginjak leher dewa yang sekarat, merasakan kenikmatan tak terbatas. Lihatlah, bahkan dewa pun bisa kalah, ujarnya. Ia merampas tahta, menjadi penguasa tertinggi sampai Mo datang, berhasil mengalahkannya. Balik lagi, dan sekarang di langit yang tampak terang, sepasang mata merah menyala mengintip dari balik awan. Seorang iblis mengintai, bersembunyi. Napasnya tertahan saat menyaksikan Mo duduk santai di atas naga kecilnya. Mengirim gambar langsung ke Lucifer. Terlihat Mo menguap lebar, sama sekali tidak menyadari penguntirnya. Hari yang membosankan, gumam Mo di kediaman Lucifer. Sang Raja Iblis menatap gambar Mo dengan mata berapi. Bajingan itu bermain-main seperti tidak terjadi apa-apa. Rencana telah disusun. Pasukan iblis terkuat bersembunyi di perbatasan wilayahmu. Perangkap dimensi telah dipasang. Senjata kuno, pedang pemisah dewa, telah dikeluarkan lagi dari penyimpanan. Tunggu saja Mo, aku akan membuatmu merasakan apa yang kurasakan dulu. Sementara itu, di rumah sakit bumi, si pengganggu Liho terbaring di tempat tidur. Kepalanya masih dibalut perban. Telinganya yang hilang telah dijahit kasar. Matanya penuh kebencian, terpaku pada ponsel. Li, dasar sampah. Jarinya menggulir daftar kontak, berhenti pada satu nama. Bertulisan, Kakak Kiang. Jangan diangkat sembarangan. Senyum kejam merekah. Aku akan menghancurkannya perlahan-lahan. Di sisi lain kota, di bawah terik matahari yang menyengat,
Kang Chiel, juara tinju divisi menengah remaja, sedang menghajar samsak tua di lapangan terbuka dengan pukulan beruntun. Otot-ototnya tegang, keringat mengalir deras di dahinya, dan nafasnya berat. Setiap pukulan mengeluarkan suara keras, seolah samsak itu adalah musuh yang harus dihancurkan. Tiba-tiba, nada dering super keras memecah konsentrasinya. Bret. Kang Chiel menghentikan pukulannya di tengah jalan. Wajahnya berbalut kesal. Tangannya yang masih terbungkus sarung tinju mengepal, sementara matanya menjadi sumber suara yang mengganggu. Seorang pria berbaru tirang, Hung Chiel, petinju dengan 2 tahun pengalaman, berjalan mendekat dengan santai. Tanpa peduli tatapan kesal Kang, ia mengambil ponselnya dari bangku dan menjawab dengan nada jengkel. Apa? Ada perlu apa? Di ujung telepon, terdengar suara putus asa. Si pengganggu yang kemarin babak belur memohon dengan suara gemetar. "Hiu, aku beli HP baru, asal lo mau bantu satu hal kecil. Gampang banget." Hung menyengit, awalnya ragu, tapi karena terdengar seperti kesempatan menguntungkan, akhirnya ia mengangguk. "Oke, apa yang harus gua lakukan?" Singkat cerita, keesokan harinya, di dalam kelas yang biasanya ramai, suasana mendadak hening saat si pengganggu masuk. Ia berjalan dengan kepala sedikit menunduk, tapi masih berusaha terlihat angkuh. Namun, tatapan tajam dan bisikan siswa lain membuat kulitnya panas. "Dia tuh, kemarin kena hajar habis-habisan. Katanya, sampai nangis minta ampun. Leka-leka, dengar-dengar dia udah enggak jantan lagi." Seperti itulah bisikan siswa lain terhadapnya. Bibir si pengganggu bergetar. Ia mencoba mengabaikannya, tapi saat tawa semakin keras, darahnya mendidih. "Diam kalian!" Dengan geram, ia membanting tasnya ke lantai dan menatap tajam ke sekeliling. "Aku masih bisa ngancurin kalian semua. Siapa yang berani melawan?" Saat itu, ketua kelas, seorang gadis berkacamata dengan sorot mata dingin, berdiri. "Kalau kau mau ribut, keluar. Ini ruangan belajar." Mendengar itu, amarah si pengganggu meledak. Ini pertama kalinya ada yang berani menentangnya terang-terangan. Dengan gerakan cepat, ia meraih kursi dan mengangkatnya, siap melemparkannya ke arah gadis itu. Brak! Pintu kelas terbuka keras. Seorang guru besar berotot berdiri di sana. Matanya menyapu ruangan. "Ada apa ini?" Si pengganggu langsung meletakkan kursinya, duduk manis seolah tak terjadi apa-apa. Guru itu menatap ketua kelas yang masih berdiri dengan ekspresi marah. "Kenapa kau tidak di tempat duduk?" Gadis itu menggigit bibir. Daripada menceritakan yang sebenarnya, ia memilih diam dan kembali ke bangkunya. "Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya diskusi kelompok," jawabnya. Guru itu tak percaya, tapi hanya menghela nafas. "Ada, kamu temui saya setelah kelas." Singkatnya, setelah bel pulang berbunyi, ketua kelas menuju ruang guru dengan langkah berat. "Anda memanggil saya, Pak?" Guru itu mengangguk, lalu mengeluarkan permintaan tak terduga. "Saya butuh bantuanmu. Liho hari ini tidak masuk dan tidak ada kabar. Sebagai ketua kelas, tolong periksa ke rumahnya." Gadis itu terkejut, tapi sebelum sempat menolak, guru itu menambahkan, "Sebagai imbalan, saya akan tuliskan surat rekomendasi untukmu di tahun terakhir." Dia tahu ini bukan permintaan, tapi perintah terselubung. Dengan nafas berat, ia mengangguk. "Baik, Pak, saya akan periksa." Tapi tentu, di dalam hatinya ada pernyataan menyelidik. Kenapa harus Liho? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Singkatnya, tak lama kemudian, gadis itu mendapati dirinya berdiri di depan rumah Liho, sebuah bangunan sederhana dengan cat yang mulai mengelupas. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Li yang biasanya ceria, sama sekali tidak terlihat di sekitar rumah. Gadis itu menghela napas, tidak ingin berlama-lama di sini. "Ada, aku harus cepat selesaikan ini," pikirnya. Raut wajahnya tegang. Tanpa membuang waktu, ia langsung berjalan ke pintu depan dan mengetuk 3 kali. "Li, ada orang di rumah?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk kening lalu mencoba memutar gagang pintu. Krak! Pintu itu ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia mendorongnya terbuka. Udara pengap langsung menyekapnya. Perlahan ia melangkah masuk dan tubuhnya membeku. Di depannya, Li terbaring tak bernyawa. Dia di lantai. Ruangan itu berantakan, piring kotor bertumpuk, dan tapi yang paling mengerikan adalah wajah Li. Matanya terbelak putih, mulutnya menganga lebar, seperti orang yang mati dalam ketakutan. "Tidak!"
Gadis itu berteriak, suaranya memecah kesunyian. Jantungnya berdetup kencang, tangannya gemetar. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menelpon ambulans. Suaranya terputus-putus saat berbicara. Tolong, ada orang pingsan di sini. Cepat. Beberapa menit kemudian, sirine ambulans terdengar. Para medis segera membawa Lee ke rumah sakit. Dokter dengan cepat memeriksa dan mendiagnosis kemungkinan pingsan karena kelaparan total. Tubuhnya benar-benar kekurangan nutrisi, ujar dokternya. Mereka segera memasang infus nutrisi ke tangannya, mencoba menstabilkan kondisi Lee. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Lee yang awalnya lemas tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, Mu, dewa pertempuran, kembali ke tubuh Lee. Matanya terbuka tiba-tiba. Di mana aku? Ia mengamati sekelilingnya, bingung. Ruangan putih, bau disinfektan, dan suara mesin bip 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 yang asing. Ini bukan medan perang, bukan di sana dewa, pikir Mu. Lalu Mu merasakan sesuatu menusuk di tangannya. Ia menoleh ke bawah. Sebuah selang plastik terhubung ke lengannya, mengalirkan cairan bening. Sebagai dewa yang hidup hanya untuk pertempuran, Mu tidak mengenal teknologi manusia. Ia menyerengit, mencoba memahami benda asing ini. Apa ini? Semacam sihir penyembuh? Meski tidak mengerti cara kerjanya, indera ilahinya langsung merasakan nutrisi mengalir ke tubuhnya. Ini memulihkan tenagaku, gumam dalam hati. Ia bisa merasakan sel-sel tubuhnya menyerap cairan itu dengan cepat. Seolah tubuh yang lemah ini sedang disembungkan kembali ke sumber kekuatannya. Menarik, manusia punya cara mereka sendiri, pikirnya lagi. Dan saat Lee mulai menggerakkan kepalanya dan perlahan kembali sadar, gadis itu yang telah duduk di sampingnya dengan wajah lelah akhirnya menyadari bahwa ia sudah terbangun. Namun, senyum menyeramkan yang menyergang di wajah Lee membuatnya mengerut kening. Dia agak tidak normal, pikirnya, merasakan gelombang ketidaknyamanan. Tanpa menunggu Lee sepenuhnya pulih, gadis itu segera bertanya dengan suara datar. Kamu tahu apa yang terjadi sampai bisa pingsan? Tapi sebelum Lee sempat menjawab, ia sudah meraih tasnya dan berdiri. Aku harus kembali ke sekolah. Guru perlu tahu kondisimu. Mu yang sekarang mengendalikan tubuh Lee langsung duduk tegak. Tunggu. Suara kasar tapi gadis itu sudah setengah berbalik. Mu tidak tahu siapa dia, tapi naluri dewanya mengatakan gadis inilah yang membuatnya selamat. Seharusnya ia berterima kasih, tapi Mu bukan tipe yang peduli dengan formalitas manusia. Alih-alih dengan sikap seenaknya yang khas, ia langsung menuntut. Kalau kamu tahu tempat latihan, kasih tahu aku. Gadis itu berhenti, lalu menoleh memberinya pandangan samping yang skeptis. Latihan? Kamu? Matanya menyapu tubuh Lee yang kurus dan pucat. Ditambah kondisi rumahnya yang kotor tadi, tidak ada indikasi bahwa Lee adalah tipe yang suka olahraga. Tapi setelah berpikir sejenak, gadis itu hanya menghela napas. Ada sih. Ada tempat dekat sini. Di sana ada beberapa alat olahraga. Mu langsung melompat dari tempat tidur, mencabut infus dari tangannya tanpa ragu. Gadis itu terkejut, tapi sebelum sempat protes, Mu sudah berjalan keluar dengan langkah penuh tujuan. Singkatnya, di taman kota, udara sore yang hangat menyambut Mu saat ia tiba di taman. Peralatan olahraga sederhana berjajar di sudut, palang-palang pull up, deep bar, dan beberapa alat kardio dasar. Bagi manusia modern, ini hanya fasilitas umum biasa. Tapi bagimu, ini adalah keajaiban. Manusia sekarang canggih juga. Gumamnya, matanya berbinar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat ke palang pull up dan mulai menarik tubuhnya ke atas. Otot-otot Lee yang lemah langsung bergetar. Tapi Mu tidak peduli. Senyum puas terukir di wajahnya. Alat ini efisien, ujar dalam hati. Ia memandang sekeliling, terpesona. Jadi teringat kembali 4000 tahun sejak terakhir kali ia menginjak bumi, dan manusia telah menciptakan metode latihan yang begitu instruktur. Dulu, manusia berlatih dengan mengangkat batu atau bergulat di lumpur. Tapi ini sistem yang rapi. Pujinya lagi. Dengan penasaran, ia mencoba semua alat secara acak, meski tidak tahu cara kerjanya. Di bar, terlihat ia menggantungkan diri dan mengayun-ayun kaki, bingung bagaimana memanfaatkannya. Beberapa pengunjung kamar memandangnya aneh, tapi Mu tidak peduli. Bagi seorang dewa, rasa malu tidak ada dalam kamus. Tak terasa,
udara sore di taman mulai berubah menjadi keemasan saat matahari perlahan tenggelam. Mu dalam tubuh Lee baru saja menyelesaikan serangkaian latihan intens. Keringat mengalir deras di dahinya. Otot-ototnya berdenyut dengan kepuasan. Ia duduk sebentar di bangku taman, menikmati sensasi lelah yang memenuhi tubuh manusia ini. Tiba-tiba, taltuk, sebuah kerikil kecil menghantam punggungnya sebelum jatuh ke tanah dengan suara kering. Mu mengangkat alis, lalu perlahan menoleh. Di kejauhan berdiri si preman yang kemarin babak belur. Wajahnya masih lebam, hidungnya dibalut berban. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang pria berotot dengan tampang sangar, bersandar dengan sikap santai. Hung, petinju profesional sepupu si preman. Si preman yang tadi tampak ketakutan sekarang seperti anjing kecil yang menggonggong di belakang tuannya. "Hei, dasar sampah, kali ini kamu benar-benar mati," teriaknya, tapi tubuhnya tetap berada di belakang Hung, seolah takut untuk mendekat. Mu sama sekali tidak terganggu. Dengan tenang, ia membungkuk, mengambil batu yang baru saja dilemparkan, lalu mengamatinya sejenak. "Siapa yang melempar ini?" tanyanya. Suaranya datar, tapi ada nada berbahaya yang bersembunyi di baliknya. Si preman merasa lebih berani karena ada Hung. Melangkah sedikit ke depan, meski tetap menjaga jarak aman. "Aku yang melempar, masalah?" Ia menyeringai, lalu mulai mencaci maki. "Kamu pikir bisa seenaknya memukulku kemarin? Sekarang Pung ada di sini. Dia petinju profesional. Dia akan menghancurkanmu sampai..." Sayangnya, dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Mu bergerak seperti kilat. Satu langkah dan tinjunya sudah menghantam hidung si preman yang sudah patah itu. Krak! Terjungkal. Si preman terjungkal ke tanah, berteriak kesakitan. Darah segar mengalir dari hidungnya yang kembali hancur. Mu berdiri di atasnya. Senyum puas mengembang di wajah Lee. "Kamu melempar batu, jadi kau mulai pertarungan." Ia memandang Hung yang sekarang wajahnya berubah dari santai menjadi waspada. "Sekarang, bagaimana denganmu? Mau ikut bermain juga?" Scene bergilir di realm para dewa. Langit abadi bergemuruh dengan energi ilahi saat pertempuran rutin dimulai. Kursi-kursi megah berjajar di aula pertemuan. Masing-masing diisi oleh sosok dewa yang memancarkan kekuatan luar biasa. Kecuali satu kursi yang kosong. Mu, dewa pertempuran, tidak hadir. Sebagai satu-satunya asistenmu, tenaga kecil Ling atau Yongyok dengan gemetar mengambil tempat di depan majelis. Tubuhnya yang biasanya lincah sekarang kaku. Sisi kemasannya berkilau redup di bawah tatapan para dewa yang tidak sabar. Aku membawa pesan dari tuanku." "Cukup!" Suara menggelegar itu datang dari Lucifer, dewa kedua terkuat. Matanya yang menyala merah membakar dengan kemarahan saat ia berdiri. Bayangannya menutupi Ling sepenuhnya. "Siapa kau?" Lancang. Geretaknya. Suaranya seperti guntur yang mengoyak langit. Di sana para dewa, bukan pelayan kecil yang berani berbicara pertama. Ling nyaris terjatuh. Kaki kecilnya gemetar. Ia cepat-cepat menunduk. Maafkan hamba. Hamba hanya menyampaikan pesan tuanku. Bukan maksudku tidak sopan." Dengan tangan gemetar, ia mengangkat secari kertas. Suara singkat darimu. Suaranya bergetar saat membacanya. "Kalau nemu lawan yang layak, kabari aku." Itu saja. Mendengarnya, ruang pertemuan mendadak sunyi, hening. Kemudian, gerak. Lucifer menghantam meja. Dengan tinjunya, retakan menyebar di permukaan batu ilahi. "Keterlaluan," raungnya. "Dia tidak hanya meremehkan kita, tapi sekarang bahkan mengabaikan pertemuan sepenuhnya." Sebagian besar dewa diam-diam setuju, tapi tidak ada yang berani mengkritikmu secara terbuka. Takut akan kekuatannya, Lucifer melanjutkan. Suaranya penuh kegeraman. "Pertemuan ini untuk menjaga stabilitas dunia kita. Tapi Mu, dia hanya peduli pada kesenangannya sendiri." Di sana, dewa pemanah, dewa ketiga terkuat dan salah satu yang pernah jadi mainanmu, akhirnya angkat bicara. "Setiap kali ada anomali, kitalah yang harus membereskannya, bukan dia, bahkan di bumi." Dan di sana, Lucifer memanfaatkan momentum ini. Dia menoleh ke dewa Kiplops. Matanya berbinar licik. "Kau ingat 100 tahun lalu, ketika planetmu hampir hancur?" Dewa Kiplops mengerang. Ingatannya kembali pada peristiwa mengerikan itu. Makhluk kekosongan sebesar planet yang mulai melahap dunianya. Lalu Mu datang.
Sambung Lucifer dengan nada pedas. Dan alih-alih menyelamatkan planetmu, dia malah membelah makhluk itu menjadi dua, hanya karena ingin bertarung. Hasilnya, separuh planetmu ikut hancur. Tambah Lucifer. Ruangan bergemuruh dengan bisikan setuju. Lucifer mengangkat tangan, suaranya bergema. Kita tidak bisa biarkan dia terus membahayakan kita semua. Sudah waktunya kita bertindak. Di sudut ruangan, Link hanya bisa terdiam. Dia menunduk, mata kecilnya berkata-kata. Satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah berdoa dalam hati. Tuanku, pulanglah cepat sebelum semuanya terlambat. Dengan wajah masih berdarah dan hidung yang tampak semakin hancur, si preman merangkak mundur sambil berteriak dengan suara serak. Kau lihat itu kan, Hung? Dia gila. Hajar dia, hancurin dia. Namun, Hung sang petinju tidak segera menyerang. Mata yang tajam menyerot penuh analisis saat mengamatimu. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara lawannya berdiri. Santai tapi seperti pegas yang siap melepas. Atau kau latihan bela diri? Tanya Hung mencoba membaca latar belakang lawannya. Mu menggeleng, senyum lebar meregang di wajah Li yang biasanya polos. Aku gak main olahraga, aku cuma mau bertarung. Hung mendesis, menganggapnya sebagai kesombongan anak SMP dengan gerakan mahir. Kemudian, ia meludahkan preman karetnya dan mengambil posisi bertarung. Kaki kokoh, tangan merekat. Kalau begitu, ayo buktikan. Serangan pertama Hung datang seperti kilat. Dar, tinjunya mendarat sempurna di tulang pipimu. Tapi, Mu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan tidak mengedip. Hung berkedip, keningnya berkerut. Biasanya lawannya sudah terjengkang atau setidaknya sempoyongan. Tapi ini, kenapa dia gak menghindar? Aku pukul beneran tuh. Gumamnya, Hung tidak tahu sebenarnya Mu sengaja menerima pukulan pertama sebagai tanda dimulainya pertarungan sejati. Tubuh Li yang kurus itu sebenarnya kesakitan. Otot-ototnya terasa sangat sakit. Tapi bagimu, rasa sakit itu justru membangkitkan kegembiraan. Hahaha. Jadi kau suka tinju ya? Teriakmu tiba-tiba. Matanya berbinar seperti anak kecil dapat mainan baru. Sebelum Hung sempat bereaksi, Mu tiba-tiba meniru persis gaya bertarungnya. Kaki dirapatkan, tangan naik berkepal. Hung melihatnya hampir tertawa. Mencoba meniru ya dasar bocah. Tapi saat pukulanmu meluncur, dok, Hung nyaris terjatuh. Tangannya mati rasa, seperti baru memblokir palu gondam. Apaan ini? Kekuatannya gak wajar. Gumamnya dalam hati. Sementara itu, Mu melompat-lompat kegirangan. Ini seru banget. Tubuh manusia ternyata keren juga ya. Di sana, setiap otot Li berteriak kesakitan. Tapi Mu malah semakin bersemangat. Bagi dewa yang terbiasa bertarung dengan wujud ilahi, rasa sakit fisik manusia ini justru terasa hidup. Hung mulai berkeringat dingin. Dia tersenyum, padahal tangannya harusnya remuk. Ujarnya. Pertarungan baru saja dimulai, dan Hung mulai merasa seperti tikus yang tak sengaja mengguntur singa. Udara di sekitar mereka terasa semakin tegang ketika Mu dengan cekatan melepas sabuknya, melilitkannya beberapa kali di sekitar kepalangan tangan kanannya. Kulit sabuk yang kasar berderak saat dikencangkan, menciptakan lapisan pelindung tambahan untuk tangan Li yang sudah memerah akibat pukulan sebelumnya. Ini tidak adil, teriak si preman dari pinggir lapangan. Suaranya pecah antara kemarahan dan ketakutan. Tapi baik Mu maupun Hung sama sekali tidak menghiraukannya. Hung yang sekarang sepenuhnya sadar akan bahaya lawannya, meluncur maju dengan serangan beruntun. Tinjunya menghujam seperti hujan, kiri kanan uppercut. Setiap pukulan ditunjukkan untuk melumpuhkan. Mu menangkis dengan gesit, tetapi tubuh Li yang masih dalam pemulihan mulai menyerah. Otot-ototnya bergetar kesakitan. Setiap gerakan terasa seperti menarik kawat baja yang membara. Namun, di balik wajah Li yang mulai memar, matamu tetap berbinar penuh kegembiraan. Memang cepat, tapi terlalu mudah ditebak, pikirmu sambil mengamati pola gerakan Hung. Dalam hitungan detik, Mu sudah bisa membaca setiap serangan Hung sebelum terjadi. Ketika Hung tiba-tiba mengubah ritme dan melancarkan hook kiri mendadak, Mu tidak hanya menghindar, ia menangkis dengan presisi sempurna, mengalihkan momentum pukulan itu dan kembalikannya ke arah lengan Hung sendiri. Krak, suara tulang yang patah menggema. Hung terhuyung mundur, matanya meledak ulangi, matanya membelak tidak percaya saat melihat lengan kanannya yang sekarang bengkok di tempat yang salah. Rasa sakitnya belum langsung terasa,
Keterkejutannya lebih dulu memenuhi pikiran, tapi hanya bertahan sejenak. Hung menjerit. Suaranya memecah kesunyian sore itu. Mu mengamatinya dengan ekspresi hampir terhibur, seperti seorang anak yang melihat mainan barunya bereaksi tidak terduga. Kalian berdua memang sepupu ya? Sama-sama suka teriak-teriak, ujarmu sambil menggerakkan bahunya yang pegal. Hung masih mengerang kesakitan ketika Mu melangkah mendekat tanpa ampun. Satu pukulan terakhir menghantam tepat di pelipis Hung, membuatnya roboh tak sadarkan diri. Si preman yang tadinya begitu arogan, sekarang diam membeku. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian Mu menoleh padanya. Senyum lebar yang tidak wajar merenggang di wajah Li. Matanya berbinar dengan kegilaan yang mengerikan. Sekarang giliranmu. Si preman itu bergetar. Kakinya seperti tertanam di tanah. Tidak ada lagi Hung yang bisa melindunginya. Tidak ada jalan untuk lari. Nasibnya sudah ditentukan. Langkahmu bergema di tanah berdebu saat ia perlahan mendekati si preman yang sudah babak belur. Tidak ada kehormatan dalam ini. Pikirmu, wajahnya tetap datar. Untuk sesaat si preman merasa ada celah. Mungkin, hanya mungkin, jika ia terus merengek, pertarungan ini akan berakhir. Tapi itu khayalan. Sebelum bibirnya yang pecah-pecah bisa mengeluarkan kata ampun, tinjumu sudah melesak. Bruk. Pukulan itu menghantam tulang pipi dengan kekuatan yang kuat. Rahang si preman bergeser. Darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Percikan merah mengotori tanah. Setiap langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena kekecewaan. Orang di hadapannya tidak melawan. Si preman itu meringkuk seperti anak anjing yang dipukuli. Tangannya menutupi kepala. Seluruh tubuhnya gemetar. Matanya yang bengkak hanya bisa melihat dari celah jari-jari yang kotor. Menatapmu dengan ketakutan murni. Mu tidak berhenti. Dengan gerakan mekanis, ia mencoba setiap teknik yang baru saja ia tiru dari Hung. Fuk kanan, kerusuk, krot. Si preman terbatuk darah. Uppercut ke dagu. Dak. Giginya sudah goyah terlepas. Tendangan rendah ke lutut. Krak. Ia terjatuh dengan jeritan rintih. Tidak ada belas kasihan. Bahkan ketika si preman sudah tidak lagi berbentuk manusia, wajahnya bengkak berdarah, napasnya tersengal-sengal. Mu masih belum puas. Dengan gerakan terakhir yang brutal, ia menarik kepala si preman dan menghantamkannya ke lutut. Krah! Hidung si preman hancur sepenuhnya. Darah mengalir deras seperti air terjun kecil. Baru sekarang Mu berhenti. Ia memandangi hasil karyanya dengan kepuasan dingin, lalu berpaling. Dua mayat hidup berbaring di belakangnya. Satu petinju pingsan, satu pengganggu yang tidak akan pernah lupa hari ini. Singkat cerita, saat Mu kembali ke kamarnya, senyum lebar meregang di wajah Li yang biasanya polos. Hari yang sempurna, gumamnya sambil meraba otot-ototnya yang masih berdenyut kesakitan. Tapi kegembiraannya ternoda oleh kenyataan. Otot Li terlalu lemah, bahkan bertahan saja sudah membuatnya nyaris roboh. Tulang-tulangnya rapuh, pergelangan tangannya retak hanya karena menangkis. Bodoh sekali, gerutunya menatap lengannya yang biru kehitaman. Tapi di balik keluhannya, ada sesuatu yang menggoda tentang rasa sakit ini. Pertarungan sebagai manusia dengan segala keterbatasannya ternyata lebih memuaskan daripada pertempuran ilahi. Aku akan tetap di sini, putusnya, apapun yang diperlukan. Di sana, sekarang, ia memfokuskan seluruh kehendaknya, berusaha melepaskan jiwa dari tubuh manusia ini dan kembali ke wujud dewanya yang perkasa. Beberapa detik berlalu. Mu membuka mata perlahan. Pandangannya menyapu sekeliling dengan bingung. Kenapa? Aku masih di sini. Tanyanya dalam hati. Dinding kamar yang lapuk, tubuh Li yang masih penuh luka, semuanya masih ada. Ia terjebak. Kilas balik awal masalah. Flashback. Beberapa hari sebelumnya, di wilayah Lucifer, naga kecil Ling dengan panik menerbangkan Li melintas dimensi. Tanpa izin, Lucifer tanpa pertimbangan konsekuensi. Tuhanku terlalu sembrono, berutu Ling dalam hati. Terlihat hari ini, Lucifer sudah mencapai batas kesabarannya. Setiap kali mau masuk dan keluar sesuka hati. Setiap kali ia mengabaikan pertemuan dewa, api amarah Lucifer semakin membara. Dalam penerbangan pulang, Ling sempat bertanya, "Bagaimana pengalaman di bumi, Tuanku?" Mu dalam wujud dewa tersenyum lebar.
Menyenangkan, tapi tubuh manusia ini terlalu lemah. Carikan aku bola sihir pemulihan untuk kubawa besok. Ling mengangguk patuh, tapi ada masalah. Bola sihir pemulihan hanya ada di planet-planet bawah kendali Lucifer. Di bumi, benda seperti itu hanya bisa dapat melalui berkah ilahi dan sangat langka. Kembali ke masa kini, di sana Mu menggerutu, mengepalkan tangan sampai buku-buku jarinya memutih. Ling pasti belum menyiapkannya, gumamnya kesal. Tapi jauh dari lubuk hati, ia tahu ada yang tidak beres. Biasanya, memindahkan jiwa adalah hal sepele baginya. Kecuali, apakah Lucifer? Pikirnya saat itu. Kilas balik lagi. Sebuah adegan terakhir yang tidak diketahuimu. Di langit wilayah Lucifer, seekor iblis kecil bersayap kelelawar mengintip. Matanya yang merah menyala, merekam setiap gerakanmu dan Ling. Saatmu menyentuh miniatur bumi dan menghilang, iblis itu segera terbang melesat, membawa laporan kepada sang majikan. Lucifer sedang menunggu, dan kali ini dia sudah siap dengan perangkapnya. Terlihat wajahnya yang biasanya dingin kini dipenuhi kepuasan gelap. Akhirnya saatnya tiba, bisiknya dalam-dalam. Terlihat matanya yang merah tertuju pada naga kecil Ling yang tiba-tiba berubah dari makhluk menjadi pejuang waspada. Di sana, Ling melompat mundur dengan gesit, menghindari setiap tombak petir yang menghujam. Tubuhnya mencerminkan keseriusan yang jarang terlihat. Lucifer, teriaknya. Suaranya yang biasanya cempreng sekarang bergetar penuh wibawa. Apa maksudmu menyerangku? Kau benar-benar berani menyatakan perang pada tuanku? Tanda kemarahan yang tak terbendung. Sementara Lucifer tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Perang? Oh Ling, ini bukan perang, ujarnya. Suaranya mendayu seperti guru yang menasihati anak kecil. Ini pembersihan. Dengan gerakan tangan anggun, tombak-tombak petir ungu berkumpul di sekelilingnya, membentuk lingkaran sempurna. Mo sudah terlalu lama mengacaukan keseimbangan, dan sekarang tubuh dewanya kosong. Ia tahu Mo terjebak di bumi. Ia tahu, ia menyadari ini kesempatan terbaiknya. Langit kerajaan dewa bergemuruh ketika Lucifer melayang di udara. Aku secara pribadi mengusir Mo dari singgasananya. Ling, si naga kecil, langsung memahami arti dibalik kata-kata itu. Ini adalah deklarasi perang. Tanpa ragu, Ling mengumpulkan napas naga api di tenggorokannya. Dengan semburan dahsyat, ia melepaskan serangan yang lebih mirip laser daripada api. Cahaya merah menyala melesat lurus ke arah Lucifer. Lucifer hanya mengangkat alis. Tubuhnya bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Anehnya, semburan api itu tidak menghilang setelah meleset. Sebaliknya, ia berputar mengelilingi alam planet seperti kometnya mengamuk sebelum akhirnya meledak di kejauhan dengan kekuatan yang mengguncang dimensi. Sang dewa pemanah yang sedang asyik mengawati dari samping cepat-cepat mengangkat tangannya. Sebuah perisai terbentuk, sebuah kubah muncul melindungi dirinya dan para dewa lain yang hadir. Melihat serangan pertamanya sia-sia, Ling tidak panik. Polymorph rilis, tubuhnya mulai berubah. Cakarnya memanjang menjadi senjata tajam sebesar pedang. Sisiknya seperti baju zirah ilahi. Kilatan merah menyambar di sekelilingnya, menciptakan aura mengerikan. Namun, Lucifer hanya tersenyum. Aku akan menghadapimu sebagai gadis kecilmu dengan mudah, ejeknya. Lalu giliranmu membayar atas apa yang mau lakukan padaku. Ling menerjang dengan amarah, tapi usahanya sia-sia. Sebelum ia bahkan bisa mendekat, Lucifer hanya mengangkat 1 tangan. Taksidermi. Seluruh tubuh Ling membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Darah mengalir dari sisiknya yang retak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa pemanah menghela napas. Aku pergi dulu. Suasana di sini tidak lagi pantas untuk pertemuan ilahi. Lucifer langsung memanggilnya. Matanya menyala seperti bara. Pihak mana kau dukung? Mendukung pengusiran atau menentang? Dewa pemanah hanya melambaikan tangan, tetap melayang pergi. Netral, aku tidak ikut campur, ujarnya. Lucifer mengerang kesal, tapi akhirnya membiarkannya pergi. Ia lalu menatap para dewa lain. Suaranya dingin. Apa? Ada yang menolak pengusiranmu? Semuanya terdiam. Setelah melihat Ling, seseorang sekuat dewa dikalahkan begitu saja. Tidak ada yang berani berbicara. Ling, si naga kecil, napasnya tersengal-sengal tapi matanya masih menyala dengan tekad. Lucifer, kau tidak sebanding dengan tuanku, desisnya. Suaranya parau namun penuh keyakinan. Lucifer melayang di depannya dengan senyum dingin. Jubah hitamnya berkibar seperti sayap kegelapan. Tapi Mo tidak ada di sini, bukan?
katanya sambil memainkan pedang sihirnya yang masih meneteskan darah Ling. Dia terjebak di bumi dalam tubuh manusia yang lemah dan menyedihkan. Tambahnya, Ling terkejut, sisiknya bergetar. Bagaimana mungkin Lucifer tahu rahasia itu? Lucifer tiba-tiba tertawa. Jangan salahkan aku karena kau ceroboh, Ling. Rasa percaya dirimu yang berlebihan membuatmu lengah. Ling tidak tahan. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan ekor yang tersisa untuk serangan terakhir. Tapi Lucifer hanya mengangkat tangan. Cukup. Pedang sihirnya memotong ekor Ling yang lain, terlempar ke udara. Di sana, Lucifer tidak membunuhnya. Aku masih membutuhkanmu, bisiknya. Matanya merah menyala untuk menemukanmu di bumi. Tambahnya lagi. Scene bergilir, adegan pindah ke bumi. Di gym yang sunyi, Hyung berdiri dengan wajah lebam dan luka, mendengarkan pelatihnya memarahinya habis-habisan. Kau tahu berapa lama kau harus istirahat? Pertandingan penting tinggal 2 minggu lagi. Hyung menunduk, tapi di dalam hatinya amarahnya membara. Ini semua salah Lee. Saat pelatih pergi, dengan kecewa, Hyung mengepalkan tangannya. Tiba-tiba Kang masuk. Kang, sang petinju terbaik, berhenti sejenak. Matanya menyapu kondisi Hyung. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya, suaranya datar. Hyung langsung menunduk lebih dalam. Bahunya gemetar. Aku cuma mau bantu saudaraku yang dibully. Suaranya patah-patah. Tetapi mereka mengeroyokku. Terlihat air matanya jatuh ke lantai. Pura-pura tapi cukup meyakinkan. Kang hanya menghela napas. Lalu berjalan melewatinya begitu saja. Kau harus berhati-hati lain kali. Hyung langsung berhenti menangis. Wajahnya berubah masam, kecewa karena aktingnya gagal. Tapi tiba-tiba, ngomong-ngomong, Hyung membaku. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Kang tahu kebohongannya? Pikirnya. Kang menoleh, wajahnya biasa saja. Siapa orang yang melakukan ini padamu? Hyung tersenyum di dalam hati. Rencananya ternyata berhasil untuk mengelabui Kang. Scene bergilir di kamar sempit yang berantakan. Mu duduk di tepi ranjang Lee, tangan mengepal erat di atas lutut. Napasnya berat dan tidak teratur, seperti binatang liar yang terkurung. Matanya yang biasanya penuh kesombongan kini diliputi bayang-bayang keraguan dan kemarahan. Tidak mungkin, tubuh ilahiku hancur, geramnya. Giginya menggertak. Ia membanting-banting bantal usang Lee ke dinding. Ia juga sempat meninjunya. Ling sekuat dewa dan tubuhku, pikirnya. Tiba-tiba sebuah pemikiran mengerikan menyergapnya. Jangan-jangan mereka semua bersatu. Dadanya naik turun cepat. Bayangan para dewa yang biasanya tidak berani menatapnya langsung kini berkumpul seperti serigala mengeroyok singa yang terperangkap. Pengecut, tambahnya. Dengan amarah yang meledak, ia menghajar ranjang kayu di lapuk itu berkali-kali sampai papan-papannya berderak nyaris patah. Kalau aku bisa kembali, aku akan rebus tulang-tulang mereka jadi kaldu, ujarmu saking kesalnya. Tapi setelah beberapa menit, tenaganya habis. Ia terjatuh ke lantai. Keringat dingin membasahi punggungnya. Di tengah pelelan itu, nalarnya perlahan kembali. Ling tidak mudah dikalahkan. Napas dalam, aku harus tenang. Ia menatap tangannya yang bergetar, tangan manusia yang lemah. Jika tidak bisa kembali, setidaknya aku kuatkan tubuh ini. Sekarang fokus berubah. Scene bergilir dengan keringat mengalir. Mu menggantung di palang besi. Otot perutnya bergetar seperti kawat yang terlalu direnggangkan. Setiap kali ia mengangkat tubuhnya, rasa sakit yang menusuk membakar setiap saraf otot dan justru membuatnya tertawa lebar. Hahaha, ini luar biasa. Tawanya yang keras dan tak wajar menggema di seluruh area latihan, membuat beberapa orang yang sedang jogging menyeringit dahi. Seorang bapak parubaya menggeleng, berbisik pada temannya, dasar anak aneh. Tapi Mu tidak peduli. Semakin sakit, semakin keras ia tertawa. Lee, suara tajam, memutus konsentrasinya. Mu kehilangan pegangan dan jatuh dengan suara bruk ke tanah saat ia mengusap debu dari wajahnya. Sosok ketua kelas berdiri di depannya, tangan di pinggang, mata menyipit penuh ketidaksetujuan. Kau sudah 3 hari tidak masuk ke sekolah. Apa alasanmu? Tanyanya. Mu meregang sambil duduk. Merasakan otot perutnya baru saja diregangkan. Sekolah, buang-buang waktu. Di sini aku bisa latihan. Latihan untuk apa? Sangga di situ memotongnya. Mu mengangkat bahu. Senyum masam muncul di wajah Lee yang biasanya polos. Untuk jadi kuat, untuk bertarung lebih baik, tubuh ini terlalu lemah. Dan kemudian seperti keran yang terbuka, Mu mulai
bermonolog tanpa henti. Ia berbicara tentang teknik bertarung yang ingin dicobanya, lawan-lawan kuat yang ingin ia impikan. Dan itu selama 2 jam. Ketua kelas itu hanya bisa duduk diam. Matanya perlahan kehilangan cahaya, seperti tawanan perang yang pasrah. Sang matahari mulai terbenam. Gadis itu akhirnya menemukan celah. Dengan sikap santai yang dipaksakan, ia berseru, "Apa gunanya latihan sekeras ini kalau tidak ada yang bisa kau lawan?" Mu terdiam. Gadis itu melanjutkan, jarinya menunjuk ke sekeliling taman yang mulai sepi. "Lihat sekeliling, tidak ada satupun di sini yang bisa jadi lawanmu." Ia berdiri menyikat debu dari rok seragamnya dengan gerakan santai. "Kalau kau mau lawan yang sepadan, datanglah ke sekolah, cari konflik dan kau akan dapat banyak orang untuk ditumbangkan." Ketua kelas cerdas. Namun sebelum Mu sempat menjawab, ia sudah berbalik dan pergi. Rambutnya berkibar ditiup angin sore. Mu duduk terdiam. Matahari terbenam mewarnai wajahnya dengan cahaya jingga. Dia tidak sepenuhnya salah, pikirnya berkecamuk. Para pengganggu sudah tidak berani mendekat. Fungsi petinju mungkin masih trauma. Dia butuh lawan baru untuk menguji tubuh ini. Untuk pertama kalinya, sekolah tidak terasa seperti ide yang buruk. Pikirmu di sana. Bayangan itu muncul tanpa suara. HPmu sudah merasakan kehadirannya sebelum pria bertopeng itu sempat membuka mulut. "Kauli!" Suara dari balik topeng. Mu tidak menjawab. Dia hanya memutar lehernya perlahan. Ekspresinya yang awalnya terkejut berubah menjadi senyum tipis yang mengkhawatirkan. Ini akan menyenangkan, pikirnya. Pria bertopeng itu, Kang Chawal, menggenggam senjatanya yang lebih kencang. Ada sesuatu tentang caramu menatapnya yang buat darahnya berdesir dingin. Ini bukan tatapan anak sekolah yang ketakutan, tapi Kang tidak mundur. Kilas sebalik asal-usul sang vigilante. 5 tahun lalu, Kang yang berusia 15 tahun berdiri di luar studio balet, menunggu adik perempuannya selesai latihan. Wajahnya masih polos, belum ada bekas luka atau bayang-bayang kebencian. Sampai pria itu muncul. Awalnya hanya tatapan aneh, lalu hadiah-hadiah creepy, lalu penguntitan. Hari naas itu tiba ketika Kang melihat pria itu menyeret adiknya ke gang gelap. "Lepaskan dia!" teriaknya. Tinju Kang yang waktu itu masih mentah mengantam tulang hidung pria sampai patah. Tapi hukum gagal. Pria itu dibebaskan begitu saja. Dan balas dendam datang lebih kejam. Pisau dapur berkilat di kegelapan. Teriak adiknya memecah malam. Kang datang terlambat. Sayangnya, kaki adiknya yang seharusnya menari di panggung kini cacat permanen. Itulah hari terakhir Kang mempercayai hukum. Sejak saat itu, Kang selalu bergerak di kegelapan malam. Baginya, pertarungan bukan sebagai kekerasan, tapi sebagai penghakiman bagi mereka yang harus dihakimi. Itulah alasan kenapa dia menemuimu, dengan kata lain, untuk menghakiminya. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Mari kita lanjutkan petualangan kita di lain kesempatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe channel ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.